Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Ada sebuah kisah seorang bapak lebih suka anaknya itu berada di penjara daripada anak itu bebas. Nah, ini memang aneh ya. Padahal seharusnya orang tua lebih suka anak itu bebas daripada masuk penjara, tapi tidak. Bapak ini lebih suka anak itu masuk penjara daripada bebas. Nah, untuk lanjutan ceritanya, tolong tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berlanjut. Jadi anak bapak ini terlibat narkoba, dan terlibat narkobanya tuh sudah sangat parah sekali. Jadi seandainya anak ini tidak diberikan narkoba, tidak diberikan uang untuk membeli narkoba, anak ini akan marah-marah di rumah. Dia akan menghancurkan semua barang-barang di rumah, dan dia akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar sekali pada bapak ini, yang membuat bapak ini juga jadi stres dan ketakutan. Dia akan mengamuk sehabis-habisnya untuk diberikan uang untuk membeli narkoba. Padahal anak ini sudah dewasa sekali, sudah umurnya sekitar udah 25 tahun lebih. Dan dia sudah berumah tangga. Tapi ketika dia tidak punya uang, dia akan marah-marah, dan dia akan ngamuk, dan dia tetap akan memaksakan diri untuk mendapatkan uang untuk beli narkoba. Dulu sebelum sekarang dipenjarakan, dulu bapak ini sering membebaskan anak ini dari penjara ya. Seandainya ditangkap polisi, maka bapak ini sudah beberapa kali mengurus supaya anak ini dibebaskan. Tapi sekarang tidak. Dia sekarang sudah pensiun, dan dia sekarang sudah sangat letih sekali untuk mengurus anak ini. Bapak ini mempunyai 3 orang anak, dan 1 orang anak ini memang sangat letih sekali. Sangat meletihkan bagi bapak ini dalam mendidiknya. Jadi sekarang bapak ini sangat bahagia sekali, dan dia bisa hidup dengan tenang dengan anaknya di dalam penjara. Dia mengatakan pada saya, dalam sebuah pertemuan dengan saya, dia mengatakan saya sangat senang sekali sekarang. Saya sangat bebas sekali sekarang ketika anak saya di penjara, dan saya sangat bahagia sekali. Anak saya sering menelpon saya dari penjara, dan dia minta uang dari penjara itu, dan saya tidak kirimkan sekali. Saya tidak kirimkan uang untuk dia. Saya serahkan dia pada Allah, dan saya serahkan dia pada pihak penjara untuk kembali membimbing dia menjadi anak yang baik. Dan saya sekarang sangat bahagia, sangat senang sekali anak saya di penjara. Sahabat motivasi, memang kita tidak tahu bagaimana seorang anak bisa terlibat narkoba, dan akhirnya orang tua sangat bahagia ketika anak itu masuk penjara. Kadang-kadang seorang anak sudah dididik dengan baik, dibimbing dengan baik orang tuanya, tapi tetap saja pengaruh pergaulan kadang-kadang melibatkan anak ini masuk penjara. Jadi pergaulan di luar tuh sangat kadang-kadang bisa mempengaruhi anak-anak terlibat narkoba. Walaupun dia sudah dimasuki sekolah yang baik, sudah dididik dengan baik, tapi kadang-kadang masih terlibat narkoba. Jadi pembenaman bahaya narkoba pada anak-anak itu harus terus dilakukan sampai mereka dewasa. Jangan pernah berhenti untuk mendidik anak kita, untuk melarang anak kita mendekati narkoba. Jangan menggunakan narkoba, mendekati narkoba saja jangan. Jadi itu harus terus dilakukan, dan guru-guru juga harus terus membimbing anak-anak untuk menjauhi narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya sekali. Ketika seorang sudah terlibat narkoba, mereka tidak akan pernah berpikir yang lain. Yang mereka pikirkan adalah narkoba. Bagaimana narkoba itu mereka dapatkan. Dan mereka akan menjual apapun untuk mendapatkan narkoba. Banyak kisah-kisah seorang suami yang terlibat narkoba, maka dia akan jual semua barang-barang yang ada di rumahnya untuk membeli narkoba. Sampai ada cooker dijualnya, tabung gas dijualnya untuk membeli narkoba, kompor-kompor dijualnya untuk membeli narkoba. Ini sangat bahaya sekali. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sudah terlibat narkoba, mereka kemudian kehabisan narkoba, dan mereka tidak punya narkoba, mereka akan tersiksa sekali. Saraf-saraf mereka ini akan sangat tersiksa sekali, dan mereka membutuhkan narkoba. Jadi itulah makanya mereka akan menjual apapun untuk mendapatkan narkoba. Ada satu kisah lagi, seorang pemuda ya, yang berusia sekitar 30 tahun, dan dia sudah menikah, dan dia sudah memiliki beberapa orang anak, dan dia seorang PNS, dia bekerja. Dia terlibat narkoba. Nah, ini semua gaji yang dia peroleh itu, yang dia dapatkan tuh semua digunakan untuk beli narkoba. Dia tidak pernah kirimkan lagi pada anaknya, kepada istrinya untuk narkoba. Semua digunakan untuk membeli narkoba, dan akhirnya anaknya terlantar, istrinya juga terlantar, dan sangat menyedihkan sekali. Jadi marilah sama-sama bagaimana kita mendidik anak kita, keluarga kita, supaya anak-anak kita ini terhindar dari narkoba, dan mereka bisa menjauhkan diri dari narkoba, dan jangan sampai terlibat narkoba.
Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mari sama-sama kita mendidik anak kita, lingkungan kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, dan semua masyarakat di sekitar kita ini untuk jauh dari narkoba. Karena bahaya sih narkoba. Kalau sudah menggunakan narkoba, pasti akan ketagihan narkoba. Dan ini akan sangat sulit sekali untuk dihindari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.